Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TTS, tenang, tegas, sabar. Itulah kesan singkat tentang sosok Jenderal Sudirman, seorang peletak dasar Tentara Nasional Indonesia dengan latar kehidupan kader Muhammadiyah. Beliau orang yang tenang pembawaannya, tapi tegas sikap karakternya, serta sabar pola kepemimpinannya. Beliau orang yang amat sederhana. Usianya hanya 34 tahun, dan 8 tahun terakhir beliau mengabdikan diri di militer. Beliau kelahiran dari Purbalingga, Jawa Tengah, tapi usia 1 tahun kemudian diadopsi oleh pamannya, seorang Raden Cokro Sunaryo yang menjadi camat di Cilacap, dan ikut dengan pamannya itu, sehingga beliau kemudian hidup di Cilacap sebagai anak seorang camat. Karena camat itu adalah aktivis Muhammadiyah, kemudian Sudirman kecil bersekolah di HIS atau Sekolah Rakyat Muhammadiyah, Mulo Muhammadiyah, kemudian di Quick School, Sekolah Calon Guru Muhammadiyah. Selesai dari situ, beliau kemudian mengabdikan diri menjadi guru bantu di HIS Muhammadiyah itu. Sempat kemudian di samping guru, beliau menjadi aktivis Gerakan Kepanduan Hizbul Waton milik Muhammadiyah juga. Bahkan beliau menjadi ketua Gerakan Kepanduan Hizbul Waton di Cilacap. Menikah dengan teman gurunya yang bernama Alifah. Tapi kemudian tahun 1942 penjajah Jepang hadir, sekolah ditutup. Nah, karena semacam itu kemudian seorang Sudirman remaja kali itu kemudian terpanggil untuk ikut mengabdikan kemampuannya di militer. Beliau masuk tentara, terdaftar di PETA, Pembela Tanah Air, dan kemudian mengikuti diklat di Bogor. Usai itu beliau tampak kepemimpinannya. Awal mula beliau menjadi komandan batalion di Kroya. Setelah itu meningkat, kemudian menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas, wilayahnya jauh lebih luas. Bersamaan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR yang menjadi dasar dari TNI, beliau terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang menjadi dasar dari TNI. Hanya beliau cepat sekali, mulai dari kolonel hingga sampai dengan jenderal. Yang cukup menarik dari Jenderal Sudirman adalah orangnya sederhana. Dasarnya memang amat sederhana. Kalimat yang keluar dari beliau sedikit, tapi setiap kalimat itu didasari oleh pemahaman yang cukup serius, dan menjadikan kemudian orang yang diberi kalimat itu, entah kepada bawahannya, entah kepada temannya, entah kepada siapapun, dengan sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan. Kepemimpinannya tampak amat sangat kuat. Sehingga kalimat-kalimat beliau, salah satu kalimat yang kemudian dipahami betul sebagai kalimat asli beliau adalah, kita ini bukan tentara bayaran. Kita ini tentara rakyat, tentara pejuang yang tidak mengenal lelah untuk berjuang, memperjuangkan rakyat. Kalimat yang lain, merdeka atau mati.
Ada kalimat yang lain lagi terhadap pelajar yang ikut bersama TNI di awal kemerdekaan. Beliau mengatakan, kaki-kaki kecil yang tidak pernah lelah tengah melangkahkan sejarah, yang menjadikan kemudian inspirasi bagi anak-anak muda, pelajar untuk terus berjuang tapi sekaligus belajar. Nah, yang menarik dari beliau selain itu adalah beliau menjadi perintis dan kemudian pelaku utama dari perang gerilya yang beliau lakukan di tahun 1949. Selama 7 bulan beliau yang menggagas perang gerilya itu dengan keterbatasan pasukan yang tidak banyak. Beliau mempertahankan eksistensi negara Indonesia yang pada waktu itu Pak Karno dan Bung Hatta keduanya ditawan oleh Belanda. Tapi Indonesia tetap ada lewat kepemimpinan Pak Dirman. Beliau melalui jalur lebih dari 1000 km, Jogja, kemudian Wonosari, Gunung Kidul, sampai di Magetan, kemudian hingga sampai di Trenggalek, Madiun, Sragen, kemudian kembali ke Jogja. Perjalanan itu lama sekali, sampai dengan 7 bulan. Karena beliau menegaskan bahwa Indonesia merdeka. Sudah merdeka dan kemerdekaan itu dipertahankan. Meskipun beliau itu sakit TBC, kronis, serius sekali, tapi beliau ditandu oleh anggotanya, anggota pasukannya, kesana kemari ditandu, tapi beliau dengan semangat luar biasa, memimpin itu. Dengan hanya kekuatan mungkin kurang dari 50 orang, beliau kemudian menyerang pasukan Belanda. Setelah menyerang kemudian pergi, menyerang lagi, dan semacam itu perang gerilya. Dan itu penggagasnya adalah beliau, dan beliau yang mempraktekkan. Dan alhamdulillah sampai dengan di Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian, meskipun beliau dengan serius sekali itu, kemudian beliau alhamdulillah selesai, beliau baru mengakhiri perang gerilya. Kemerdekaan Indonesia ada. Nah, yang cukup menarik dari perjalanan gerilya beliau, pernah di suatu ketika sewaktu di Gunung Kidul, tiba-tiba beliau terkepung oleh pasukan Belanda dan beliau kaget. Tapi beliau dengan kesungguhan beliau dan kekhasan beliau, di setiap tempat yang beliau istirahat itu ada padasan. Padasan itu tempat untuk wudhu, dan beliau memang menjaga wudhu itu. Dan beliau merasa yakin betul apabila seluruh aktivitas itu dalam keadaan suci. Itu yang beliau lakukan. Beliau biasa wudhu dan setelah itu kemudian sholat. Apapun yang dia lakukan dengan keyakinan. Ketika terkepung oleh pasukan Belanda, beliau mengatakan sederhana sekali kepada pasukannya, baik, kita jangan sampai tampak bahwa kita militer. Semua berkaitan dengan militer, baik itu sepatu laras, baik itu senjata, baik itu pakaian, semuanya harus kalian semuanya sembunyikan. Kalian harus menjadi orang Gunung Kidul, dan kita akan menyatu dengan masyarakat. Kebetulan pada sore hari itu juga ada orang setempat yang wafat. Mereka menyatu dengan masyarakat, dan kemudian yang mereka lakukan adalah tahlil bersama. Dan termasuk Jenderal Sudirman itu. Dan betul, pasukan Belanda datang, dan kemudian betul mereka mencari, tapi mereka nggak menemukan sosok tentara sama sekali. Karena yang ada adalah masyarakat, hanya masyarakat setempat yang sudah tahlil. Tapi kemudian pimpinan pasukan Belanda, siapa informannya ini? Hanya didatangkan, dan itu informannya adalah bekas anak buah Pak Dirman. Dia kemudian, mana itu? Jenderal Sudirman, jenderal yang ditakuti. Akhirnya bekas anak buah Sudirman itu mencoba mencari, dan begitu melihat Pak Dirman, ini
yang namanya Jenderal Sudirman. Pimpinan Belanda pada waktu itu nggak percaya. Orangnya ceking, kurus, nggak ada pawakan menjadi seorang jenderal besar yang ditakuti. Tidak percaya. Dan setelah itu betul-betul tidak percaya. Dan dia, seorang Jenderal Sudirman pada waktu itu sedang khusyuk mengikuti tahlil karena ada yang wafat. Sama sekali pimpinan Belanda itu nggak percaya, dan dia lebih percaya kepada instingnya. Enggak, kalau semacam ini bukan. Nah, akhirnya dibawa pengkhianat itu, yang dulu anak buah dari Pak Dirman, dibawa, diseret, dan kemudian tidak lama terdengar suara tembakan. Dor, dor, dor. Mati. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini cerita singkat tentang Pak Dirman, seorang yang mendapatkan 2 gelar. Gelar pertama adalah gelar yang diberikan pada tahun 64. Gelar yang kedua diberikan pada tahun 97. Keduanya diberikan secara anumerta karena Pak Dirman lahir di tahun 1916 dan wafat di tahun 1950. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah. Seorang tokoh TTS, orangnya amat sangat tenang pembawaannya, tapi tegas sikap dasarnya, serta sabar pola kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.